apa yang terjadi pada usus sehingga ditemukan kanker, Dok? Jadi sebenarnya kanker itu kan tidak hanya terjadi pada usus ya. Jadi semua organ tubuh kita dari ujung dari kepala sampai kaki itu semuanya bisa terkena kanker. Jadi kanker itu kan benjolan yang tidak semestinya di tubuh ya, yang dia sifatnya ganas. Nah, kalau kanker spesifik untuk kanker usus itu biasanya terjadi adanya benjolan. Bisa berupa benjolan atau berupa luka yang ada di dalam usus, sehingga dia akan memberikan beberapa gejala-gejala. Gitu. Makanya memang penting kita tahu gejala-gejala awalnya. Apa tuh, Dok, gejala awalnya, Dok? Yang paling penting adalah perubahan pola dari buang air besar. Perubahan pola buang air besar. Ya, pola itu bisa berupa frekuensinya. Jadi misalnya kan orang normal itu kan biasanya buang air besar itu sehari sekali. Jadi misalnya bisa pagi itu bangun tidur, buang, ketika pas mandi buang air besar. Nah, itu bisa berubah secara frekuensi. Jadi dia bisa lebih sering atau malah lebih jarang. Jadi misalnya yang semula sehari sekali, tahu-tahu tanpa ada sebab yang pasti, tahu-tahu sehari bisa 3 kali, 5 kali ya. Jadi berangkat kantor buang air besar, sampai kantor lagi buang air besar, setelah makan buang air besar lagi. Seperti itu kita harus hati-hati. Kemudian atau menjadi lebih jarang, yang biasanya sehari sekali jadi 3 hari sekali. Nah, itu hati-hati. Ya, kemudian perubahan dari bentuk kotoran kita. Nah, bisa dilihat ya, Dok, dari situ ya, Dok ya? Ya. Jadi, nah ini yang jadi kelemahan nih. Jadi kan kita selama ini buang besar itu jarang orang mau lihat bentuk kotoran kita. Apalagi dengan kloset duduk ya. Jadi kadang-kadang sebelum berdiri sudah di flush dulu, jadi tidak lihat. Nah, padahal bentuk dari buangan kotoran kita itu sangat penting. Kotoran kita itu kalau normal seperti pisang. Ya, sesuai dengan bentuk dari usus kita, lumen kita itu kan kayak tabung ya, kayak pipa. Sehingga kalau dia keluar ya akan berbentuk seperti pipa, jadi kayak pisang. Nah, kalau di usus kita itu ada suatu benjolan atau daging tumbuh di situ, kalau dia tumbuhnya melingkar, sehingga kan diameter dari usus jadi lebih kecil, ya dia akan keluar kecil-kecil. Kalau dia bentuknya kayak corong, ya keluarnya bulat-bulat kayak tai kambing. Atau ketika dia membentuk gepeng, ya akan jadi gepeng. Nah, itu perlu kita waspada. Terus yang ketiga adalah adanya darah apa tidak di buang air besar kita. Nah, keluarnya darah itu tidak menimbulkan rasa, tidak menimbulkan rasa sakit dan sebagainya. Bisa tahunya dengan melihat. Nah, itu dia. Kita kan jarang untuk melihat kotoran kita karena jijik. Nah, itu darah itu kalau tumornya itu letaknya di usus bagian bawah, darahnya akan segar. Seperti orang sakit ambeien. Ketika berdarah darahnya segar. Tapi kalau tumor ususnya itu relatif